Oke anak-anak, jadi tugas UAS kalian cuma 3 saja ya. Tugas tertulis, video pembelajaran, sama tugas kelompok. Loh Pak, kok banyak banget sih? Padahal kan kalau UAS biasanya cuma ujian tertulis. Ini kok sampai 3 sih Pak? Ya Pak, bener. Padahal selama ini kalau UAS tuh ya tugasnya cuma 1. Mana mata kuliah Bapak tuh susah banget. Rata-rata pada dapat nilai kecil. Nah, justru karena mata kuliah saya itu susah, makanya saya buat UASnya itu jadi banyak. Dan bervariasi supaya nanti saya bisa ambil nilai kalian tuh gak cuma dari 1 tugas. Tapi Pak, kalau UASnya 3 tugas itu terlalu berat Pak. Kami tahu tujuan Bapak bagus dan baik. Tapi setidaknya pikirkan mahasiswa lah Pak. Bener Pak, kami mohon UASnya dijadikan ujian tertulis saja, tidak usah ada tugas tambahan. Loh, kalian kok malah jadi ngatur dosen sih? Ingat ya, dosen itu gak pernah salah. Udah, pokoknya untuk UAS ya kerjakan 3 tugas itu yang akan saya kirim. Pak, kami mohon dong, pertimbangkan lagi. Kami sudah sangat kesulitan Pak di semester ini. Karena banyak mata kuliah yang sangat sulit. Duh, kok aku perhatiin si Rina ini nambah cantik ya, dan seksi juga. Mana pulen banget lagi bodinya. Pak Tio, kok ngeliatin saya kayak gitu banget sih? Mau, saya lagi kepikiran beberapa pekerjaan saya yang belum saya kerjakan. Sudah ya, pokoknya kerjakan semua tugas dari saya. Dia pun pergi ke ruang dosen. Pak Tio, baru selesai ngajar ya? Kok mukanya kelihatan banyak pikiran banget? Ya nih Bu, saya sedikit kecewa sama hasil UTS anak-anak. Nilainya pada anjlok, padahal saya merasa saya sudah bagus dalam mengajar. Mungkin karena mata kuliah yang Bapak ajar itu sulit Pak. Karena dulu saya sendiri ketika belajar mata kuliah yang Bapak ajar itu juga mengalami kesulitan. Tapi kan Bu, saya juga sudah berusaha memaksimalkan metode pengajaran saya biar anak-anak tuh bisa cepat paham. Ya mungkin emang mereka nggak bisa Pak di mata kuliah Bapak itu. Ambil enaknya aja Pak, nembak nilai aja gitu, sesuai sama perilaku mahasiswa. Tapi itu kan nggak bagus Bu. Ya kalau Bapak nggak mau nembak nilai ya udah, kasih aja nilai sesuai hasil asli mereka. Tapi ya mungkin bakal banyak yang gak lulus mata kuliah Bapak. Ya Bu, lebih baik saya kayak begitu daripada ntar saya asal nembak nilai kan. Tapi kalau saya pribadi, saya gak mau bikin mahasiswa ribet Pak. Kasihan aja gitu, ngeliat mahasiswa harus ngulang. Padahal kan udah berusaha. Udah jam segini aja. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Walah ya Bu, Sarti kok sok-sokan banget. Gak mau bikin mahasiswa ribet, padahal kan kalau asal menembak nilai dan meluluskan gitu aja bakal bikin mahasiswa jadi malas belajar. Bodoh lah, mending aku pakai caraku selama ini. Aku udah ada kelas lagi kan yang harus diajar. Mending scroll TikTok aja deh dulu. Wih gila, kok cewek-cewek TikTok pada cakep-cakep dan seksi-seksi ya. Duh, aku jadi pengen, tapi kan aku belum nikah. Inilah akibat terlalu mikirin kerjaan sampai lupa harus nikah. Mana umur udah gak muda lagi. Kalau nyewa pasti mahal. Apa aku nganuin mahasiswa aja ya? Iming-imingin aja nilai bagus. Dan aku akan luluskan di mata kuliah yang aku ajar. Cerdas. Ideku bagus banget ya. Kalau kayak gitu kan aku gak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau mau enak-enak, apalagi tadi si Rina aku lihat. Mantap. Aku targetin dia dulu aja deh. Saat di kampus sudah sepi, tiba-tiba Rina datang menemui Pak Tio. Permisi Pak. Boleh saya masuk? Rina, boleh masuk aja. Jadi begini Pak, kedatangan saya kemari ingin membahas nilai saya di mata kuliah yang Bapak ajar. Saya rasa nilai saya bakal kecil banget dan gak akan lulus. Kalau dilihat dari nilai UTS kemarin sih iya. Tapi kalau kamu giat belajar, kamu bakal bisa meningkatkan hasil UAS kamu loh. Pak, emangnya gak ada cara lain atau Pak? Atau Bapak kasih tugas tambahan? Supaya nilai saya bisa tinggi dan saya bisa lulus mata kuliah yang Bapak ajar ini. Soalnya bisa gawat Pak kalau saya sampai nggak lulus mata kuliah ini. Tapi saya ada satu cara yang bagus nih buat kamu. Emangnya kamu bersedia? Hah? Yang benar Pak? Apapun itu saya bersedia Pak. Asal nilai saya bisa besar dan lulus. Kalau boleh tahu apa ya Pak caranya? Gampang kok, kamu hanya perlu menyerahkan itu kamu kepada Bapak. Karena saya lagi pengen banget nih. Astagfirullah, Bapak nggak serius kan? Saya tuh serius lah. Kalau kamu itu mau nilainya aman dan bisa lulus di mata kuliah ini ya itu satu-satunya cara.
Duh, gimana ya? Aku nggak mau kalau nilaiku sampai kecil dan nggak lulus. Tapi kalau caranya gitu, berat banget buat aku. Malah ngelamun. Jadi mau nggak nih? Kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa kok. Saya nggak bakal maksa. Ini sudah sore, saya mau pulang dulu ya kalau gitu. Pak, tunggu. Saya mau deh, Pak. Tapi dengan gitu nilai saya bakal besar dan bisa lulus di mata kuliah ini kan, Pak? Ya itu pasti dong, nilai kamu akan saya buat jadi paling besar di kelas. Ya udah yuk lah, langsung aja. Gas, udah gak tahan lagi nih saya. Tapi Bapak nggak akan bilang siapa-siapa kan? Saya takut kalau ada yang tahu, apalagi orang tua saya. Udah tenang aja, gak akan ada yang tahu. Udah yuk, langsung gas aja di sini. Mumpung semua dosen dan mahasiswa udah pada pulang. Tio dan Rina akhirnya melakukan sebuah ritual yang sangat luar biasa. Dalam kondisi dosen yang sudah sepi, setelah itu, ternyata kamu emang seenak itu ya. Saya benar-benar puas loh. Saya gak nyangka ternyata kamu itu jago juga. Enggak kok, Pak. Oh iya, kalau gitu saya langsung pamit ya, Pak. Ini udah sore banget soalnya. Tunggu dulu dong, jangan langsung pulang. Mana nomor WA kamu? Hah? Mau buat apa emangnya, Pak? Ya buat jaga-jaga aja kalau saya itu kepengen. Kamu kan tinggal telepon aja. Loh, bukannya cuma sekali ini aja ya, Pak? Astagfirullah. Kalau tahu kayak gini aku nggak akan mau. Tapi ya udahlah, udah terlanjur juga. Enak aja ya enggak lah. Ya sampai mata kuliah saya itu selesai semester ini. Udah mana sih nomor WA kamu? Malam harinya, Rina mendapat telepon dari Pak Tio. Rin, ini saya Pak Tio. Hah? Pak Tio? Ada apa ya, Pak? Kok nelpon saya malam-malam? Besok kita itu lagi ya. Tapi biar aman, besok saya akan pesan hotel deh. Yang ada di dekat kampus. Pak, ini konsepnya kok jadi tiap hari ya? Saya mohon lah, Pak, jangan minta setiap hari juga. Ya suka-suka saya dong. Lagian kamu kan udah setuju tadi. Ingat ya, kalau kamu udah setuju ya gak bisa ditawar-tawar apa lagi. Ya udah kalau gitu besok saya kirim alamat hotelnya ya. Dia pun menutup teleponnya. Astagfirullah, kenapa aku jadi kejebak kayak gini sih? Nyesel banget aku udah setuju sama tawaran Pak Tio tadi. Kalau udah kayak gini mah, aku udah gak bisa apa-apa. Mau gak mau ya harus nurutin semua yang diminta sama Pak Tio. Keesokan harinya di kelas Rina. Katanya Pak Tio gak bisa masuk kelas kita hari ini tahu. Hah? Yang bener, Don? Emangnya kenapa Pak Tio gak bisa masuk kelas kita hari ini? Katanya sih ada rapat mendadak gitu. Jadi hari ini kita dikasih tugas aja. Syukurlah. Semoga aja deh rapatnya sampai malam. Jadi Pak Tio gak bisa minta jatah ke aku. Rin, kamu kenapa kok malah melamun? Dan dari tadi pagi aku perhatiin kamu tuh muram aja. Kamu kenapa sih sebenarnya, apalagi ada masalah? Enggak kok, Don. Aku cuma lagi kepikiran aja sama tugas UAS yang dikasih sama Pak Tio itu. Kayaknya bakal susah banget. Oh alah, ya ding, aku sampai lupa. Karena semalam ngerjain tugas mata kuliah yang lain. Sore harinya. Wih, jam segini Pak Tio belum ada tanda-tanda nih kalau dia bakal selesai rapatnya. Semoga aja deh sampai malam. Jadi aku bisa tidur dengan tenang malam ini. Tiba-tiba Rina mendapat telepon lagi dari Pak Tio. Ternyata dugaanku salah. Mana Pak Tio langsung nelpon lagi. Tapi kalau nggak aku angkat bisa bahaya nih. Halo, Pak. Halo Rin, saya baru saja selesai rapat nih, tapi saya udah pesan hotel. Kamu langsung aja ya datang ke hotel. Saya tunggu kamu di depan hotel ya. Boleh nggak, Pak? Kalau hari ini libur dulu gituannya. Saya lagi kurang enak badan nih, Pak. Loh, ya nggak bisa lah. Pokoknya kamu harus mau titik. Udah ya, saya patiin dulu teleponnya. Sumpah, nih dosen udah nggak waras banget deh. Masa nggak bisa dinego dikit aja? Salah aku juga sih. Pakai asal setuju aja pas itu. Udah, daripada ntar kena masalah lagi, mending aku langsung OTW aja. Di depan hotel. Bener kan ya ini hotelnya? Wih, mewah banget kelihatannya. Pasti mahal nih bayarnya. Bodoh lah, lagian kan yang bayar Pak Tio. Rin, barusan sampai ya?
kok lama banget? Padahal kan ini jaraknya nggak terlalu jauh loh dari kampus. Iya Pak, tadi motor saya ada sedikit masalah, jadinya agak lama. Maaf ya Pak. Walah, nggak apa-apa kok. Ya udah, yuk langsung masuk aja ke hotel. Saya udah pesen dan udah bawa kunci kamarnya. Jadi ntar kita langsung ke kamar aja ya. Sumpah, nih orang niat banget. Sampai udah bawa kunci kamarnya loh. Duh, nyesel banget loh, aku udah asal setuju aja. Erin, kok malah ngelamun sih? Ayo buruan. Saya udah gak tahan nih. Sejak saat itu Tio pun jadi setiap hari meminta jatah pada Rina hingga suatu hari. Kok rasanya udah bosen ya sama si Rina? Pengen gitu coba mahasiswa yang lain aja lah. Tapi apa ada yang mau ya? Tapi harusnya sih ada, apalagi aku iming-imingin nilai yang besar. Aku cari target baru aja deh. Nah, pas banget aku ada jam di kelas Rina. Di kelas itu kan banyak cewek cakep-cakepnya. Dia pun kemudian mengajar di kelas Rina sambil melihat-lihat mana wanita yang akan menjadikan target yang selanjutnya. Wah, si Siska ini bodinya boleh juga nih. Mana cakep lagi. Fix dia bakal jadi target aku selanjutnya. Setelah selesai mengajar, Siska, nanti ke ruangan saya ya. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Hah? Hal penting Pak? Kok tumben banget? Padahal kan saya bukan kategori mahasiswa yang pintar dan berprestasi. Udah, gak usah banyak tanya. Nanti langsung ke ruangan saya aja ya. Saya tunggu. Melihat itu, Duh, kok tiba-tiba banget sih Pak Tio manggil Siska ke ruangannya? Jangan-jangan Pak Tio nargetin si Siska lagi buat jadi korban selanjutnya. Duh, gak bisa dibiarin nih. Sis, kamu mau ke ruangan Pak Tio ya? Emangnya ada urusan penting apa sih yang mau Pak Tio omongin ke kamu? Iya nih Rin, aku juga gak tahu. Tiba-tiba banget, bikin aku bingung deh. Mending kamu gak usah kesana aja deh sis. Aku punya feeling buruk soalnya. Tapi aku gak enak Rin kalau gak kesana. Apalagi Pak Tio yang nyuruh langsung. Nanti malah nilaiku dikecilin lagi sama dia. Kan bisa gawat. Ya udah deh kalau gitu, aku pergi dulu ya. Duh, bingung juga nih gimana caranya biar si Siska gak ikut kejebak sama Pak Tio. Kan kasihan. Tuh Pak Tio ngapain sih? Segala nyari mangsa baru. Padahal aku mikirnya Pak Tio bakal berhenti di aku doang. Ini malah lanjut lagi part 2. di ruangan Pak Tio. Permisi Pak, boleh saya masuk? Siska, boleh dong. Sini, langsung masuk. Jadi ada hal penting apa ya Pak yang mau Bapak bicarakan sama saya? Jadi begini sis, saya perhatikan nilai kamu itu semakin hari semakin turun. Bahkan dari semua mahasiswa di kelas ini, nilai kamu itu paling kecil loh. Saya khawatir dengan hal itu. Ya mau gimana lagi Pak? Memang saya tuh tidak terlalu pintar dalam pelajaran. Saya juga sebenarnya khawatir dengan nilai-nilai saya. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan Pak. Ada hal yang bisa kamu lakukan agar nilai kamu itu besar-besar. Hah? Yang benar Pak? Emangnya apa Pak yang bisa saya lakukan? Kita buat perjanjian gimana? Nanti saya akan jamin nilai kamu akan besar. Perjanjian apa ya Pak? Mudah kok perjanjiannya kalau kamu itu mau itu sama saya. Jadi saya akan memastikan nilai kamu itu bakal tinggi. Hah? Bapak udah nggak waras ya? Perjanjian macam apa coba itu? Jangan macam-macam ya Pak, atau saya laporkan ke polisi. Mau ngelaporin saya dengan bukti apa emangnya? Saya kan hanya menawarkan perjanjian, lagian tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Tapi perjanjian Bapak itu nggak masuk akal banget loh. Kalau kamu nggak mau ya saya nggak maksa. Tapi ya siap-siap aja nilai kamu bakal anjlok semua. Kemungkinan harus ngulang kelas dari semester depan. Duh, gimana ya? Mana aku emang nggak pinter-pinter banget dalam pelajaran. Dan bisa mampus aku kalau sampai harus ngulang kelas di semester depan. Bisa-bisa kena amuk sama bapak sama ibu. Ya udah deh Pak, saya mau. Tapi bener ya Pak, nilai saya bakal besar dan saya dijamin lulus. Ya dong, percaya sama saya itu orangnya gak pernah ingkar janji. Kalau gitu yuk langsung aja kita OTW hotel. Tapi Pak. Udah gak ada tapi-tapian, orang kamu itu udah setuju.
Kalau udah sekali setuju ya gak bakal bisa di cancel lah. Oh ya sebentar, saya mau telepon seseorang dulu. Tio pun kemudian menelpon Rina. Halo Rin, hari ini kita libur dulu ya. Saya coba pingin sama mahasiswi lain. Kalau sama kamu terus bosen. Baiklah Pak kalau gitu. Tapi nilai saya akan tetap aman kan Pak? Kamu tenang aja, nilai kamu aman kok. Saya gak mungkin nurunin nilai kamu. Lagian nanti kan ganti-gantian sehari kamu, sehari sama yang lain. Ya udah kalau gitu, saya tutup dulu ya teleponnya. Duh, kalau gini mah udah fix. Kalau Siska udah masuk ke dalam jebakannya Pak Tio. Ah, kenapa sih aku nggak cegah tadi si Siska? Ya walaupun dengan kayak gitu, aku jadi nggak harus ngelayanin Pak Tio tiap hari. Dari situlah, Tio selalu meminta jatah ganti-gantian pada Siska dan juga Rina. Hingga suatu hari di kelas, Sis, aku pinjam buku catatan kamu dong, untuk buku catatan aku hilang soalnya. Sis, Siska. Kenapa Don? Duh, sorry ya. Aku lagi banyak pikiran, jadi nggak fokus. Lo tumben-tumbenan loh, kamu nggak kayak biasanya. Kan kamu tuh ceria orangnya. Mana aku perhatiin kamu tuh sama si Rina beberapa minggu ini jadi suka melamun dan muram. Kalian berdua tuh kenapa sih? Kita nggak apa-apa kok Don. Cuma mungkin karena tugas yang banyak ditambah ada masalah pribadi. Ya jadinya gini deh. Iya bener Don. Kita beneran nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir. Tapi tuh aneh. Tahu ngelihat kalian yang biasanya tuh orangnya aktif dan ceria, kok tiba-tiba jadi pendiam dan banyak ngelamun? Tapi Don, kayaknya masalahku ini nggak bisa deh dibantu sama kamu. Soalnya masalahku ribet banget. Begitupun juga aku Don. Jadi bukannya kita nggak mau cerita, tapi ya karena emang masalah kita tuh bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Aduh, Jan, ya udah deh. Semoga masalah kalian bisa cepat selesai ya. Kalau gitu aku mau pergi ke kantin dulu lah. Aku belum sarapan tadi. Rin, aku mau cerita sesuatu deh sama kamu. Kamu pasti mau cerita soal kamu yang kejebak perjanjian sama Pak Tio kan? Kamu tahu dari mana Rin? Padahal aku nggak pernah cerita sama siapapun. Aku udah pasti tahu lah sis. Orang aku juga gitu. Bahkan aku tuh orang pertama yang kejebak sama perjanjian Pak Tio itu. Hah? Yang bener kamu Rin? Kamu kok nggak bilang sih ke aku? Atau nyegah aku pas mau ke ruangan Pak Tio pas itu? Aku kan pas itu udah coba nyegah sis. Cuma kamu nggak mau dengerin. Dan kalau aku bilang langsung ke kamu, aku takut bakal kena masalah. Iya juga sih. Tapi sumpah deh Rin, aku nyesel banget udah asal setuju sama perjanjian itu. Aku nggak tahu kalau Pak Tio bakal mintanya lebih dari sekali, bahkan berkali-kali. Aku juga gitu sis. Tapi sekarang apa coba yang bisa kita lakuin? Kita nggak mungkin kan kayak gini terus. Kamu benerin, kita harus ngelakuin sesuatu. Tapi kalau kita lapor polisi, kita nggak punya bukti. Nah, itu dia yang aku pikirin sis. Apa kita buat celaka aja ya? Hah? Kamu serius Rin? Kalau kita sampai ketahuan bisa bahaya loh. Kita udah nggak punya cara lain sis. Kita usahain jangan sampai ketahuan makanya. Ya udah deh Rin, aku setuju. Dan kebetulan aku punya ide bagus nih. Yuk ikut aku pulang. Gila sih. Ini kamu dapat bom rakitan dari mana sis? Hehehe. Aslinya aku tuh suka eksperimen bikin bom rakitan gitu. Nah, jadi gini rencananya. Nanti kita taruh bom rakitan ini di dalam mobilnya Pak Tio. Diem-diem aja, jangan sampai ada yang lihat. Nah, kalau Pak Tio udah di dalam mobil, tinggal kita ledakin aja deh. Wih, ide yang bagus sis. Ya udah yuk, langsung aja kita balik ke kampus. Terus taruh bomnya ke dalam mobil Pak Tio diem-diem.